Baik, kita akan bahas soal nomor 8 yang Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim lain yang mereka merasa bingung dengan tugas tersebut kan. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, ini ada permasalahan dalam kelompok kita. Ingat kuncinya. Dalam jejaring kerja, jika ada masalah dalam kelompok, apapun itu masalahnya, selesaikan di dalam kelompok secara kelompok itu. Tidak perlu melibatkan orang lain di luar. Nah, misalnya kita pilih yang A nih. Yang A ini kan nggak kompak. Nah, nggak kompak berarti dia nggak bagus secara jejaring kerja. Yang B, saya akan meminta bantuan rekan kerja yang pandai. Nah, di sini cuma satu orang. Tapi bagus. Kenapa ada meminta bantuan orang lain? Tapi cuma dia sendiri yang kerja. Walaupun ada hubungan antara saya dengan rekan yang paling pandai. Bagus. Bagus untuk sementara, bagus B daripada A. A, B dengan C. C ini dia main individual. Nggak minta bantuan orang lain. Masih bagus yang B. Nah, yang D tidak ada solusi. Ingat dalam TKP harus ada solusi. Yang E bersama-sama. Makanya kunci jawabannya itu ada di E. 5, 4, nah 3, 2, 2, 1. Yang D itu tidak ada solusinya, makanya nilainya 1. Kenapa yang B lebih bagus dari yang C? Karena yang B ada meminta bantuan orang lain, ada hubungan antara si A dan si B. Kalau yang C mainnya sendiri-sendiri. Kerjasama kuncinya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini selanjutnya. Kita ke nomor 10. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri tidak suka anak-anak. Apa yang akan Anda lakukan? Teman-teman sekalian, kuncinya adalah saya sebut tadi tidak boleh egois. Salah satu masalah dalam egois itu adalah ketika kita menuruti hal yang kita tidak suka atau menuruti hal yang kita sukai. Misalnya, dalam sosial, kita sering diminta oleh orang tua untuk bertemu dengan tamu saat di rumah. Nah, kalau kita tidak suka, jangan dituruti. Jadi kata tidak suka dan tidak suka atau kata suka itu lebih ke individual atau egois. Jangan dituruti ketika dia soalnya itu terkait dengan sosial-sosial seperti jejaring kerja dan sosial budaya. Ya, jangan dituruti. Urus diri, jangan mikirin diri sendiri, mikirin orang lain. Nah, kecuali kita tidak bisa bertemu anak-anak, bukan tidak suka. Kalau tidak suka ini sifatnya egois, jangan dituruti. Oke? Jadi jelas jawabannya ada di E5-nya. Kalau ini masih ada ya, hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya, itu masih ada tanda-tanda kalau dia tidak bisa bersosial. Namanya aja jejaring kerja. Itu yang harus kita turuti adalah urusan orang, bukan urusan kita. Ya, semoga dipahami. Yang B4 nilainya ini 1 karena tidak konfirmasi apapun. Ini 3, ini 2. Nah, ini tidak datang tapi dia minimal menelpon dan meminta maaf. Kalau ada orang yang ngundang terus kita tidak datang dengan alasan yang lain-lain sebagainya, itu berarti kita tidak mampu menjaga hubungan dengan orang kan. Semakin kita tidak datang, semakin tidak bagus. Nah, oke, itu kuncinya. Nanti nggak terjaga hubungannya. Iya, jangan mikirin diri sendiri, mikirin orang lain. Sudah, kita lanjutkan. Em, karena soalnya panjang, kita nggak perlu baca lagi, kita langsung jawab ya. Rata-rata teman-teman menjawab A, betul. Jawaban 5-nya itu ada di A. Ingat teman-teman ya, sikap adil ya. Sikap adil misalnya nih, eh, saya ingin bilang adil itu bukanlah sama. Jadi ketika membagi tugas, membagi bantuan, memberi jajan atau apapun itu, adil itu bukanlah sama. Kalau kita bagi tugas orang sama semua, maka nanti di kantor akan kacau. Nah, kan nggak mungkin semua orang kita nyuruh untuk
bekerja menjadi bidang keuangan. Nggak mungkin kan? Nah, jadi yang disebut dengan adil itu bukanlah sama. Sama seperti orang tua membagi uang jajan. Nah, saat diberikan uang jajan, yang lebih tua atau kakak itu akan mendapatkan uang jajan lebih banyak daripada adik. Itu bukan berarti orang tua tidak adil, padahal berbeda. Bukan berarti tidak adil. Itu maksudnya adalah sesuaikan dengan keadaan, sesuaikan dengan kemampuan. Jadi, maka nilai 5-nya ada di A. Kunci dari nomor 1 ini adalah adil. Nah, eh, 4-nya adalah ini. 4 ada di D. Setidaknya dia melihat bagaimana kondisi yang ada di situ. Nah, adil itu disesuaikan dengan kondisi. Nah, seperti pemerintah memberikan bantuan, misalnya bansos, bantuan sosial, itu kan nggak ke semua diberikan. Nggak ke semua masyarakat kan, hanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Semuanya harus disesuaikan, itu disebut dengan adil. Nah, yang B dengan E, perhatikan yang B dengan E itu lebih bagus B. Kenapa lebih bagus B? Membagi tugas penyusunan materi sama rata kepada seluruh anggota tanpa memandang kemampuan mereka sama sekali. Kalau yang E sama rata kepada seluruh anggota tanpa memandang kemampuan mereka sekali. Nah, ada kata memberikan hukuman. Nah, ketika ada pimpinan yang belum apa-apa, belum mulai, sudah mengancam bawahannya dengan hukuman, itu membuat bawahannya jadi tidak nyaman bekerja dengan dia. Kalau bawahannya tidak nyaman bekerja dengan dia, maka problemnya nanti bawahannya tidak terjalin hubungan dengan dia, tidak terbangun, tidak terjaga hubungan. Jadi, jangan dikit-dikit hukuman, jangan dikit-dikit hukuman. Nanti bawahan jadi nggak nyaman. So, lebih bagus yang B. Ini 3. Dan ini 2. Ini 1. Kenapa C paling tidak adil? Oke. Baik, itu kuncinya teman-teman sudah jawab dengan baik tadi. Kita lanjutkan. Kita ke nomor 2 sekarang. Jadi kita hanya perlu membaca ujungnya saja. Ya. Misalnya kayak gini, kata-kata menegur dengan keras staf admin divisi yang lalai tersebut. Nah, cara yang dia lakukan menegur dengan keras itu tidak membuat staf adminnya jadi baik. Yang ada membuat staf adminnya jadi tidak nyaman menjalin hubungan atau menjaga hubungan dengan dia. Nanti kan bawahannya jadi kayak gini, ih bapak tuh kejam. Nah, jadi komunikasilah dengan baik, ya, berkomunikasi dengan baik. Ya, oke. Nah, so kuncinya di sini adalah kita nih kurangnya di sini, tapi nggak apa-apa kita skip dulu. Nah, yang ujung ini yang B kita lihat berjanji mengirim revisi laporan, menyampaikan kronologis bagaimana penyusunan laporan yang salah tersebut. Nah, ini bagus berkomunikasi dengan jelas, sampaikan sejelas-jelasnya apa problem dan masalahnya sehingga tidak ada kesalahpahaman. Karena salah satu yang membuat hubungan jadi tidak harmonis adalah kesalahpahaman. So, yang B ini bagus, lebih bagus daripada A. Tapi C lebih bagus. Kenapa? Karena kita mengajarkan bawahan kita kesalahan dia apa? Menunjukkan kesalahannya yang menyebabkan itu lebih perlu. Ya, daripada kita menceritakan kronologis kepada atasan, lebih perlu kita mengajarkan staf admin kita. Nah, dengan menunjukkan kesalahannya sehingga jelas. Nah, lebih penting itu. C5 ini ya, ini 4. Nah, yang jelas yang D sama E kan udah jelas salah nih. Ya kan? Misalnya yang D itu kita laporin dia kita laporin dia ke manajer, itu kan nggak bagus, cepu namanya kan. Kemudian ini juga kita tidak melakukan tugas kita yang E, seharusnya kita yang mengirim laporan, nggak bagus. Jadi kita kuncinya ada di sini. Nah, ini 2 udah jelas salah. Ya, tidak perlu kita berikan nilai lagi. Oke. B sama C lebih bagus, A itu cara komunikasinya yang salah. Kemudian izin nanya, apabila di soal rekan kita salah dalam mengerjakan tugas, apakah boleh kita laporkan ke atasan, Pak? Kuncinya tadi misalnya soal ada kawan yang melanggar SOP. Itu kan dia tidak lapor ke atasan, tapi dia berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi Latif, saya mau jelaskan sedikit
Nah, beda keadaan, beda jawaban. Ya, kita tidak bisa ngambil kesimpulan. Ada momen di mana kita bisa laporkan ke atasan, misalnya momen-momen profesional. Ada momen di mana kita harus diskusikan dulu dalam kelompok. Saya mau jelaskan sedikit. HOTS. Nah, dari tadi Latif menyampaikan bahwasanya Kak, tolong Kak soal HOTS, soal HOTS, soal HOTS. Apa itu soal HOTS? Apa sih soal HOTS itu? Kita dari tadi bilang HOTS, HOTS, HOTS gitu kan. Nah, HOTS itu kepanjangannya adalah High Order Thinking Skill. Nah, high order thinking skill itu adalah kemampuan berpikir dengan nalar yang lebih tinggi. Contohnya apa? Contohnya adalah kemampuan menganalisa. Jadi ketika diberikan soal, kita harus punya kemampuan menganalisa apa solusi yang tepat. Jadi nggak bisa kita misalnya gini, oh kalau misalnya dia itu salah berarti harus laporkan. Nggak bisa gitu. Kita lihat dulu keadaan di soal, apakah harus dilaporkan, apakah harus didiskusikan, semua harus melihat keadaan-keadaannya terlebih dahulu. Tidak bisa kita langsung memutuskan seperti apa, tergantung keadaan, situasi, dan kondisi. Karena kita akan menganalisa itu tergantung konteks keadaannya gimana. Nah, itu soal HOTS. Ya, nggak bisa kita ngambil kesimpulan A, nggak bisa langsung ngambil kesimpulan B, gitu, nggak bisa. Harus dilihat dulu keadaan, situasi, kondisi di soal. Karena kita akan menganalisa, kemudian kita mengambil kesimpulan. Ya, jadi nggak bisa kita bilang kalau ada yang salah, kita laporkan ke atasan, boleh nggak? Nggak bisa. Kita lihat dulu keadaan soalnya gimana. Nah, contohnya kayak tadi, yang soal awal-awal tadi, itu kan ada yang salah kan? Buktinya dia tidak lapor ke atasan, tapi diskusikan. Karena keadaannya itu dalam tim. Harus didiskusikan terlebih dahulu, selesaikan masalah itu secara tim. Nah, sekarang kita jawab nomor 3. Ya, ini gampang. Nah, ini gampang. Ingat, ada permasalahan dalam kelompok. Yang harus dilakukan adalah kerjasama. Nah, ini kuncinya. Kalau kita berbicara secara profesional, itu kan bukan tugas kelompok kita. Secara profesi, itu tugasnya petugas kebersihan kan. Nah, itu kan secara profesi, secara profesional. Nah, tapi ini bukan soal profesional, ini soal jejaring kerja. Nah, so kuncinya ada di A, 5-nya, B-nya 4. Nah, secara profesional memang petugas kebersihan yang seharusnya membersihkan, bukan tugas kita. Cuman dalam jejaring kerja yang ingin dilihat adalah kemampuan kerjasama. Ini nilainya 1, ya, karena dia pasif tidak melakukan apa-apa. Ini nilainya 2, ini nilainya 3. Nah, setidaknya masih ada satu orang yang membersihkan. Apabila rekan kita sudah ditegur tetapi tidak mau mendengar teguran kita, apakah boleh kita laporkan ke atasan? Tergantung kesalahannya. Nah, tergantung kesalahannya. Kesalahan yang parah mungkin kita harus lapor kepada atasan. Atau kita bisa lakukan teguran selanjutnya. Nah, semua tergantung kesalahan apa kesalahannya. Jika itu misalnya nih dia melakukan kesalahan terkait dengan tugasnya sendiri yang nggak ada sangkut pautnya dengan kita. Atasan berikan tugas kepada dia. Saat kita lihat dia mengerjakan tugas dengan tidak benar. Terus kita bilang, jangan gitu ngerjainnya gini gini gini. Tapi dia nggak dengar. Ya udah nggak usah ikut campur. Ada momen di mana kita tidak perlu ikut campur. Jadi saya bilang semuanya itu tergantung keadaan, situasi dan kondisi. Kita nggak bisa langsung ngambil kesimpulan apakah boleh laporkan ke atasan, apakah tidak boleh laporkan ke atasan, tergantung situasi dan kondisi. Bagaimana bentuk-bentuk situasinya. Ya, ada kadang-kadang boleh kita laporkan ke atasan, misal bawahan kita korupsi, teman kita korupsi. Kita bilang jangan korupsi, tapi dia tetap melakukannya, laporkan. Nah, momen-momen di mana kita laporkan, di mana kita tidak melaporkan.